فقري وانسراري قد كفى واختياري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واستقاري فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه قيسني قبل أن يفنى استباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريع القوس قوسا منك يدركني سريعا يا سريع القوس قوسا منك يدركني سريعا يذم العسر وياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Ahlan wa sahlan bihudurikum ayyuhad duyuful kiram. Selamat datang para ustadzah dan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti telah tiba. Pembacaan Ratibul Haddad bersama Ustadzah Eva Al-Kaf. Yang kami hormati ustadzah yang sudah hadir dari awal, Masya Allah. Kemudian para admin Sahibul Majlis Anwar Muslimah selaku penyelenggara acara ini. Dan tak lupa pada para peserta yang hadir, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, kemudahan sehingga kita dapat berkumpul virtual pada malam ini untuk bersama-sama membaca Ratibul Haddad.
Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita ucapkan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita dapat merasakan indahnya Islam, nikmatnya iman seperti yang kita rasakan sampai detik ini. Sebelum memulai pembacaan, mari izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alwiyah, saya dari Semarang. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memandu kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya, peraturan majelis online. Semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom. Dilarang ada ikhwan yang hadir di sini. Ya, kemudian menutup aurat, berwudu, bersiwak, karena itu juga merupakan adab. Suaranya direkam boleh nggak? Boleh. Tidak dibenarkan on mic, mikrofon dalam keadaan mute, harus dimatikan. Kecuali di sesi tanya jawab nanti. Mendengar dengan khidmat dan mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadzah. Terakhir, menaati peraturan yang saya bacakan tersebut di atas. Karena Ustadzah sudah hadir di tengah-tengah kita, inilah yang ditunggu-tunggu, marilah kita hadirkan hati. Baik teman-teman, kalau yang belum pakai jilbab, boleh pakai jilbab dulu. Yang suci boleh wudhu, pakai siwak. Kalau yang haid nggak usah wudhu, nggak apa-apa. Hadirkan hati, berbanyak niat. Mari kepada Ustadzah Eva Alkaf. Wa'alaikum falyatafadzal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustahilat ijmalan wa tafsilan min yaumil khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah fi kulli yaumin alfa marrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pertama-tama Kak Eva ini semangat banget ya. Tadi itu pertama kali hadir, Kak Eva itu pertama kali nongol. Soalnya senang, gembira. Kak Eva kepengen banget, dan juga banyak dari followers Kak Eva itu yang kepengen ya ratipan ini istilahnya ya. Dan alhamdulillah Kak Eva sampaikan ke Alwiyah dan grup Anwar Muslimah, alhamdulillah. Jadi Kak Eva ucapkan terima kasih semua buat krunya dari panitia Anwar Muslimah, jazakillah khair. Mudah-mudahan semakin barokah majelisnya dan semakin bermanfaat ya. Pertama-tama Kak Eva cuma mau bilang ya, jadi baca ratib ini meskipun kalian yang lagi haid boleh ikutan tanpa berwudu ya. Jadi orang haid nggak usah berwudu ya. Boleh ikutan, kalau bisa siapin air putih 1 gelas atau 1 botol atau 1 wadah gitu ya. Diniatkan juga. Terus yang punya siwak jangan lupa pakai siwak ya. Niatkan juga ya. Baca ratib ini pertama untuk penjagaan ya. Dan kita itibak mengikuti dari salafun saleh ya. Jadi nanti ini sekarang Kak Eva ajak kalian baca ratib bareng-bareng. Kalian bisa ikut ya, bisa ikut. Nanti di sini ada tulisannya di situ. Nanti kalian ikut. Setelah selesai nanti baru Ana jelasin keutamaan dan sejarahnya adanya ratib hadat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita tawasul dulu kepada Syekh Ratib Habib Abdullah bin Al-Haddad. Fatihah. Ila ruhi Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 هك المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الفتاة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد ثقاف وجميع سادتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا، أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح قطب الإرشاد وغاض العباد والبلاد، الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحتى صاحب راتب وأصوله وفروعه، أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يغيظ المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرحس أسعارهم ويصلح سلاطنهم ويكفينا ويكفيهم شر الفتن والمياه ما ظهر منها وما بطن، وفد الحجاج والغزاة والمجاهدين والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، أن الله يصيبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين محفوظين في خير وفي العافية، ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويخدم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang Kak Eva mau baca doanya ratib ya. Kalian bisa mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة والمعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعطينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا ودنيانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وظهر، إن
إنك ولي كل خير ومعطي كل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. نهدر الفتى بالقبول وتمام كل صول والمأمول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini rantitnya udah selesai, terus ada lanjutannya doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa hawwin 'alaina fi sakarati al maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah kita udah membaca selesai Ratibul Haddad. Insya Allah dengan niat-niat yang kita niatkan sebagaimana niatnya agama salafun soleh. Semoga dengan pembacaan ratib ini, derajat kita, semua apapun yang kita rasakan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita kepengeni barokahnya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, insya Allah qabul fi khair wa fi afiyah. Silakan admin mau dilanjutkan. Masya Allah, Alhamdulillah tadi kita udah baca Ratibul Haddad sama Kak Eva Alkaf. Selanjutnya pesan ijazah dan doa dari Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Kepada yang bertugas bisa ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Muhammad bin Alwi Al-Haddad mengijazahkan Ratibul Haddad. Sebenarnya Al-Faqir untuk meminta ijazah pun belum pantas, apalagi memberikan ijazah. Tapi dalam rangka menyambung apa yang telah dirintis oleh Imam Al-Haddad, menyambung guru-guru ilmu Al-Faqir, mudah-mudahan, dan juga dalam rangka berusaha mengharap kepada Allah semoga husnudzan yang meminta ini direalisasikan, maka insya Allah dengan segala kerendahan hati Al-Faqir mengucapkan ajaztu wa man ma'aha min al-jama'at wal hadirat fi qira'at Ratib al-Haddad in sahhat al-ijazah kama ajazani bidzalika masyayikhi wa man qabaltuhu tula hayati. Silakan diterima, digabul dengan mengatakan gabinal ijazah. Al-Faqir pesan, baca Ratibul Haddad ini usahakan setiap malam, setiap hari baca. Jangan tunggu istiqomah. Jangan alasan takut nggak bisa istiqomah kemudian meninggalkan Ratibul Haddad. Baca setiap malam dan akan mudah. Yang memudahkan istiqomah adalah menghafalnya terlebih dahulu. Hafal, baca. Insya Allah itu akan lebih memudahkan untuk istiqomah. Karena kalau belum hafal nanti mengandalkan kitab. Kalau nggak ada kitab akhirnya nggak baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qabilna ijazah. Masya Allah. Qabilna al-ijazah. Masya Allah. Selanjutnya, kemudian keutamaan dan keistimewaan fadilah-fadilah dari Ratibul Haddad yang akan disampaikan oleh Ustazah Eva Alkaf. Waalaikum falyatafaddal mashkurah ma'jurah. Jazakallah khair, Ukhti Alwiyah. Sebenarnya terima kasih juga alhamdulillah sama tadi Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad sudah memberikan ijazahnya. Mudah-mudahan seperti yang beliau sampaikan, meskipun kita belum istiqomah, yang penting kita baca tiap malam, insya Allah kita bisa jadi istiqomah ya. Alhamdulillah, Kak Eva, lanjutin lagi ya. Udah ngantuk apa belum ini? Habis baca ratib mestinya tambah semangat ya. Nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk bikin kopi ya. Belum. Iya, soalnya gahwa itu juga minumannya para wali termasuk Habib Abdul Haddad ya. Habib Abdul Haddad itu kalau qiyamul lail, kalau malam hari beliau itu kalau bangun selalu beliau itu bikin kopi ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas soal kopi ya. Soalnya kopi ini banyak banget faedahnya ya. Jadi meskipun kelihatannya kopi, kalau kita minum dengan niat itu berpahala. Jadi sesuatu apapun yang kita kerjakan setiap hari, kalau kita tidak mulai dengan niat, ya percuma gitu ya. Yang pertama niat apa? Niat-niat yang baik gitu.
Jadi semua itu kembali ke niatnya ya. Kalau ada niat itu dapat pahalanya double, niatnya bisa tercapai. Yang penting niatnya yang baik-baik, yang khair ya. Ojo niati sing yang niat elek-elek dibuang ke laut ya, ndak usah dijak-jak, apalagi bulan Maulid ya. Ya khair, Bismillahirrahmanirrahim. Barokahnya Habib Abdul Haddad, saya berotip, hadirkan hati kita, niatkan untuk Habib Abdul Haddad, niatkan juga kita harus mencintai beliau ya. Yang pertama kita harus mencintai Habib Abdul Haddad. Kalau kita mencintai, kita pasti mengerjakan beliau apa yang beliau kerjakan. Ayo sekarang jangan lupa siwak, pakai siwak ya. Siwak itu kelihatannya sepele, tapi salah satu memudahkan roh kita keluar nanti kalau kita mau meninggal itu, kalau yang pakai siwak ya mau meninggalnya mudah rohnya pakai siwak. Lek kepingin ditarik mbek malaikat ya ojo siwakan ya. Wis bismillah mulai sekarang niat siwakan ya. Niat siwakan ojo karena didelok guru atau didelok ustadzah. Engko ono ustadzah gosok-gosok siwakan. Lek ono ustadzah ndek omah lali ndak siwakan. Jangan ya. Berarti amalan apapun itu untuk diri kita sendiri. Meskipun apa yang Kak Eva sampaikan ini ya, itu pertama untuk diri Kak Eva sendiri. Jadi saya ini ngomong, jadi bahasanya segini ya. Jadi untuk aku sendiri pertama, untuk diri saya sendiri ya. Jadi pertama untuk saya sendiri, untuk pelajaran buat saya, apapun ini jadi saya Kak Eva terangkan ini untuk saya diri, untuk diri saya sendiri gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama ya, kok Ratib Haddad ya. Ratib Haddad itu pertama Kak Eva mau cerita sejarahnya. Sejarah Ratib Haddad. Jadi Ratib Haddad ya, apa kok dinamai Ratib Al-Haddad ya? Kan ada nanti macam-macam Ratib Al-Atos, ada Ratib Al-Idrus, macam-macam akhir Ratib itu rek. Tapi yang lagi viral itu yang lagi orang seneng itu Ratib Haddad sama Al-Atos ya. Berhubung suaminya Kak Eva ini Al-Haddad, umiknya Kak Eva juga Al-Haddad, terus babaku Al-Haddad, abibku Al-Haddad. Jadi ya maksudnya kita meneruskan gitu loh. Ya, gitu ya. Kita bagi ilmu dari orang tua kita itu zaman dulu baca ratib itu kita teruskan sampai turun temurun ya. Jadi Ratib Haddad itu diambil dari nama penyusunnya, yaitu Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad. Makanya dinamai Ratib Haddad. Kalian pasti kapan sih Ratib Haddad ini ibaratnya diterbitkan launching Ratib Haddad ini kapan? Jadi Ratib Haddad ini pertama kali disusun itu sama Habib Abdul Haddad itu pada malam Lailatul Qadar ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan sembarang malam ya, malam 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar 27 Ramadan tahun 1071 Hijriah. Ya. Masya Allah ya. Jadi waktu malam Lailatul Qadar itu ini lahir Ratib Haddad ini. Masya Allah. Dan Ratib Haddad ini paling terkenal dan masyhur ya. Terus terang aja. Ratib Al-Kaf enggak tahu ono ya Ratib Al-Kaf ya. Kak Eva ki Al-Kaf tapi sing dibaca Ratib Al-Haddad. Jadi Ratib Haddad ini pertama kali disusun itu untuk memenuhi permintaan seorang muridnya Habib Abdul Haddad. Jadi gini ya. Habib Abdul Haddad itu punya murid namanya Amir ya. Jadi Said Amir ini dari keluarga Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu yang tinggal di Sibam. Sibam itu salah satu perkampungan di Hadramut Tarim dulu. Kak Eva kan pernah ke Tarim, juga pernah ke kota Sibam situ tuh ya. Jadi muridnya Habib Abdul Haddad ini bernama Amir ya. Jadi tujuannya Amir ini meminta kepada gurunya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Haddad itu untuk mengarang ratib itu untuk apa? Agar itu diadakan suatu wirid. Jadi muridnya ini minta wirid kepada gurunya, minta dzikir di kampungnya situ. Karena apa? Soalnya ada kabar-kabar, khobar-khobar kurang zen ngono lho rek. Kabar-kabar kurang bagus. Jadi soalnya nanti bakal ada ajaran-ajaran sesat yang mau masuk ke kampung situ, yang melanda di daerah Sibam situ. Jadi muridnya ini Amir ini ketir-ketir gitu loh. Muridnya Amir ini ketir-ketir kok apa ya? Maksudnya takut gitu loh, sampai kampungnya ini tercemar dengan ajaran-ajaran sesat gitu loh di Hadramut itu. Nah, subhanallah, langsung Habib Abdul Haddad ini langsung bikin dikir-dikir dan disebutlah itu Ratib Haddad.
Jadi pertama-tama Ratib Haddad ini dibaca di kampung Amir tadi itu, Amir muridnya betul ada di Sibam. Jadi kamu orang lek Ratib Haddad itu pertama kali Ratib Haddad dibaca itu ada itu di Sibam, ya. Setelah mendapat izin dari Habib Abdul Haddad dan mendapatkan ijazah, ya. Dari dapat ijazah dari Habib Abdul Haddad, ke muridnya disuruh baca. Terus Ratib ini dibaca sama Amir, sama penduduk di situ di Sibam disuruh. Terus di sana Ratib ini langsung dibaca juga di Masjid Al-Hawi. Masjid Al-Hawi itu tahu tarik ke sana rek Masjid Al-Hawi. Aku tahu ke sana. Tak doano yang belum pergi sana, pergi tarim ke Masjid Al-Hawi, Masjid Habib Haddad, tak doano gobul barokah Ratib. Makanya baca Ratib sing kenceng ben iso lunga nang tarim terus ziarah nang Masjid Al-Hawi. Ya, amin insyaallah. Jadi Ratib itu dibaca setelah di Sibam, dibaca di Masjid Al-Hawi. Masjid Al-Hawi itu miliknya Habib Abdul Haddad ya, juga berada di kota Tarim. Terus Ratib ini biasanya itu dibaca secara berjamaah. Jadi berjamaah setelah maghrib atau setelah sholat isya. Terus waktu bulan Ramadan di Tarim situ, katanya Habib Abdul Haddad, Ratib ini dibaca sebelum sholat isya. Nah, jadi Ratib dibaca sebelum sholat isya untuk mengisi kesempitan waktu itu loh. Jadi kan mau sholat taraweh. Jadi kalau membaca Ratib Haddad sebelum sholat taraweh. Jadi waktu ya, meskipun waktu itu yang ditentukan tuh ya Habib Abdul Haddad, bukan sakarpe sini. Terus baca Ratib saenake, enggak ada. Jadi ada waktu afdolnya. Misalnya Habib Abdul Haddad nyuruh bainal maghrib, isya itu suruh baca ya situ baca ojo awan panas kentang-kentang baca Ratib. Habis maghrib atau habis isya itu ya. Jadi itu waktu yang ditentukan oleh Habib Abdul Haddad. Apalagi di daerah-daerah situ untuk mengamalkan Ratib Haddad ini tadi. Subhanallah, biidznillah, daerah-daerah itu ya, yang mengamalkan itu selamat kabeh dan tidak terpengaruh dan dari kesesatan. Jadi orang-orang yang mau masuk ke kesesatan, ajaran-ajaran yang tidak jelas itu selamat. Barokahnya apa? Barokahnya Ratib Haddad. Ya. Terus setelah itu Habib Abdul Haddad berangkat menunaikan ibadah haji. Berangkat Habib Abdul Haddad di Mekah, di Medina. Nah, setelah beliau di sana, Ratib mulai terkenal, dibaca juga di Mekah, di Medina. Masya Allah. Mulai, jadi setelah di Sibam tadi, di Mekah, di Medina itu baru dibaca Ratib Haddad itu. Dan murid beliau, Habib Abdul Haddad ini muridnya bernama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi berkata, barang siapa yang membaca Ratib Haddad dengan penuh keyakinan dan iman, catatan ya, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi berkata, barang siapa yang membaca Ratib Haddad dengan penuh keyakinan dan iman, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaannya. Bayang no, ya, itu insya Allah. Jadi makanya kalau membaca itu dengan niat, yakin, dengan keimanan, dengan keyakinan itu insya Allah alamatil gobul. Hajat apapun wes ya. Hajat dunia, hajat akhirat. Kebanyakan kalau kita ya, termasuk saya ini kebanyakan hajat dunia ya. Kalau bisa mulai sekarang dikurangi hajat dunia, yang banyak hajat akhirat. Kalau haid boleh baca ya. Niatnya untuk penjagaan ya. Terus balik-balik tak elingno, ojo lali terus. Jadi meskipun haid boleh baca Ratib dengan niat penjagaan ya, catatan. Soalnya apa, Rek? Jadi di Ratib itu setiap ayat, setiap doa itu ada nama Allah yang disebutkan. Ya. Nama Allah itu di Ratib itu ada. Dan Ratib ini diambil dari bacaannya Al-Qur'an. Al-Qur'an dari hadis Rasulullah, ya. Jadi memang semua berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis ya. Terus bilangan bacaan itu yang di setiap doa kan ada yang 3 kali, ada yang 7 kali ya. Itu karena bilangan itu adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu witir kan. Rasulullah SAW itu juga suka yang ganjil ya. Semua ini juga berdasarkan dari arahan Habib Abdul Haddad. Nah, kita orang wis disuruh baca ini 3 kali, kini baca ping 30 kali. Ya jangan, wis sesuai aturannya Habib Abdul Haddad ya, ojo ya minteri Habib Abdul Haddad ya. Ojo minteri, wong arek bayi arek kapan kon. Gitu ya. Terus gini ya, jadi Rek, membaca Ratib Haddad ini tanpa ijazah itu tetap bisa. Maksudnya fadol. Ini bedakan ya.
Jadi membaca ratib hadat itu tanpa ijazah itu tetap fadol ya. Fadol itu apa? Utama. Ya. Tadi itu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya Habib Abdul Haddad. Jadi baca ratib hadat itu meskipun tanpa ijazah itu utama, boleh, fadol ya. Dan jika membacanya dengan ijazah, seperti yang barusan kita dikasih ijazah itu lebih afdol. Afdol itu lebih utama. Kalau utama tadi kan fadol, ya. Kalau dikasih ijazah itu afdol, lebih utama. Itu ini penjelasan dari Habib Lutfi bin Yahya. Kak Eva yang sampaikan ini dari Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ya, makanya kalau dengan ijazah itu kita ibaratnya apa ya? Kayak lebih mantap gitu loh ya. Ibaratnya masak dikayak garam gitu. Semua orang boleh mengamalkannya ya. Semua orang, yang penting beragama Islam. Kamu Islam ya, jangan Islam KTP. Agama Islam semua boleh mengamalkannya ya. Terus ada juga faedahnya ya. Faedah keutamaan ya. Sekarang tadi sejarahnya ya, sejarahnya ratib. Sekarang Kak Eva mau menjelaskan keutamaan membaca ratib hadat. Jadi secara ratib itu secara bahasa artinya tuh kumpulan dari Al-Qur'an, dzikir dan doa-doa yang selalu dibaca berulang-ulang gitu ya. Itu secara bahasa ya. Kalau secara fisik bermakna ratib itu penjaga suatu daerah. Penjaga suatu daerah. Atau yang selalu menjaga daerah itu di wilayah situ itu namanya ratib secara fisik ya. Suara saya masa kecil. Terus ngotot gini. Kecil apa enggak suara kurek? Dengar jelas ya. Oh, besar lu, gede. Maaf ya kalau kebesaran ya. Soalnya Kak Eva minum kopi tadi. Ya, jadi tadi sudah tak sebutnya ya ratib ya. Terus manfaat ratib itu yang pertama apa? Imam Haddad ya, beliau Imam Haddad Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Sohibul Ratib, pengarang ratib hadat mendoakan siapa saja yang melazimkan membaca ratib hadat ini menjadi wiridnya agar diberikan husnul khotimah. Bayang no, Habib Abdullah Al-Haddad Sohibul Ratib mendoakan kita yang membaca ratib. Kita didoakan apa? Didoakan diberikan husnul khotimah. Ya Allah. Ini yang mendoakan Habib Abdul Haddad. Sedangkan Habib Abdul Haddad ini kalau doa sudah tembus langit. Kalau kita Allah doa ya. Insya Allah sampai. Tapi kan waktunya enggak tahu kapan. Kalau Habib Abdul Haddad ini koyok buruk, kok jet jos gitu. Ibaratnya JNE yes gitu ya. Kok paksel sehari sampai. Jadi Imam Haddad itu mendoakan yang melazimkan ratib, baca ratib ya. Terus Imam Haddad itu mengatakan juga, beliau berkata apa? Ratibku ini adalah dinding yang kokoh bagi sebuah daerah yang membacanya. Allah, subhanallah ya. Bayang no, Habib Abdul Haddad itu bilang, lek baca ratib iki aman rek. Oma-oma iki aman insya Allah ya. Wilayah daerah-daerah itu insya Allah dijaga barokahnya apa? Barokahnya baca ratib hadat ini tadi ya. Makanya lek bisa jangan ditinggalkan. Terus kalau bisa yang punya anak, suami, kelompok habis maghrib ya. Habis maghrib duduk bareng, bakar buhur, kasih air, satu termos, apa taruh situ. Diajak baca bareng-bareng ya. Nanti PDF-nya tak kasih di sini ya. Jangan khawatir ada PDF-nya. Terus itu katanya Habib Haddad. Dan manfaat ratib apalagi? Habib Zain bin Smith mengatakan, ratib ini ada 3. Ratib ini ada 3, katanya Habib Zain bin Smith. Yang pertama penuh keberkahan. Jadi yang ratib hadat ini penuh keberkahan. Yang kedua, banyak kebaikan di dalam ratib. Ya. Dan yang ketiga, cahaya. Ini Habib Zain bin Smith yang mengatakan, ratib itu penuh keberkahan, banyak kebaikan di dalam ratib, dan ada cahaya. Kalau sudah cahayanya dari baca ratib, insya Allah wajahnya semua kalian ini Masya Allah bercahaya. Ya. Apalagi pakai wudhu sebelum ratib ya. Kalau bisa ratib itu megang wudhu ya. Kecuali kalau darurat orang head, tidak usah wudhu ya. Kalau yang tidak head, wudhu, pakai siwak, ngadep kiblat, pakai mukena gitu ya. Terus keutamaan lagi dari membaca ratib hadat itu apa?
sebagai lambang aman dari balak dan musibah zahir batin. Sekarang ini kan keadaan negara ini kalian udah tahu ya seperti ini ya. Sekarang urusannya Masya Allah. Urusan negara, urusan mana aja, apalagi Palestina ini Insya Allah. Mudah-mudahan kita juga ya. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau baca ratib niatkan juga. Jangan untuk awak, jangan niat untuk diri sendiri. Ya Allah, saya niat baca ratib untuk jami'il muslimin dan muslimat. Gitu ya. Gitu. Jadi diniatnya jangan untuk diri sendiri. Untuk kemakmuran ya. Kemakmuran negara. Didoakan ya. Insya Allah gabul ya. Terus ratib ini juga benteng kokoh dari gangguan bangsa jin, manusia, dan binatang. Nah, orang kadang sekarang ini, mungkin orang dulu sering ya banyak santet-santet itu loh, di dukun-dukun. Nah, orang yang baca ratib, insya Allah enggak kena dukun. Dukunnya nanti yang kena dukun sendiri. Jadi senjata macam makan tuan gitu ya. Jadi orang kalau baca ratib, insya Allah enggak kena santet. Enggak kena mata manusia ya. Apalagi sekarang yang ditakutkan sakit ain ya, sakit kena mata itu luar biasa, itu bahaya tuh. Insya Allah barokahnya baca ratib kita dijaga ya dohir wa batin ya. Terus dijaga dari binatang buas. Misalnya kalian kalau mau nyoba ya, malam-malam pergi hutan. Misal hari ini baca ratib pergi hutan. Aman, enggak kira ada macan. Lek kalau enggak baca ratib, pergi hutan, ya siap-siap dibuat menu dinner sama macan nih. Kita tina sate macan. Ya, pokoknya baca ratib itu bagus ya, benteng kokoh ya. Terus sebagai bodyguard rek. Jadi kalian enggak usah nyewa bodyguard, bayar bodyguard yang badannya besar-besar, yang dempal itu, tangannya yang berotot, banyak telur, tangannya yang mentol-mentol itu, enggak usah. Kalian baca ratib. Kalian lek baca ratib, kalian jalan, lek orang sih lihat kalian dipikir, wah, Masya Allah ya, Alwia ini rek banyak bodyguard yang jaga, gitu ya. Jadi ratib itu Masya Allah Sallallahu Muhammad. Terus yang juga ratib itu panjang umur. Siapa di sini yang pengen panjang umur? Hah? Mau panjang umur? Baca ratib. Ya. Mau panjang umur tapi lek niat lek berdoa itu lek ojo panjang umur tok. Lek panjang umur bikin susah, yo resah nanti. Kalau mi berdoa ya Allah, tawil umur fi taatillah. Jadi kalau berdoa itu ya Allah minta panjang umur untuk ibadah, untuk sehat, fi taatillah sehat ya. Jangan minta panjang umur tok kok dikek dawa umure tapi nyumpekno ya. Jangan ya. Terus kita lanjut lagi dari bacaan ratib tadi itu, kita dijaga dari godaan setan. Setan sekarang kan banyak ya. Setan itu ada berapa macam, Rek? Manusia ada yang berupa setan, apa ya? Setan berupa manusia apa manusia berupa setan ya? Jadi gini, namanya tuh setan katon ya. Itu bahaya itu. Jadi dia itu manusia, tapi kok setan gitu loh. Makanya kita yang baca ratib, kita terhindar dari manusia yang seperti gitu ya. Dijaga. Jadi karena apa? Dilihat dari bacaan ayat kursi. Di ratib kan ada ayat kursi. Di pertama tadi disebutkan. Itu untuk apa? Untuk menjaga dari godaan setan. Terus juga membaca ratib itu bisa memberatkan timbangan pahala. Contohnya pada bacaan tadi kita yang baca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Nah, itu kan memberatkan timbangan kebaikan nanti. Kalau kita orang ini, insya Allah ya mudah-mudahan nanti di akhir timbangannya yang berat. Ketimbangan kebaikan yang berat. Apa? Ya suruh baca ratib ya. Terus kita kalau sering baca ratib mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi di dalam saat pembacaan ratib, kita baca saat istighfar ya. Waktu baca Rabbana firlana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, dari doa itu kita insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi amanna billah wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa dhahir. Nah, dari situ insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi? Baca ratib itu mendatangkan rahmat. Mendatangkan rahmat juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini tahu dari mana kita kalau mendapatkan rahmat dan syafaat? Dari bacaan sholawat tadi yang kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Kan kita tadi baca sholawat. Sehingga ya berkat sholawat, setiap hari kita misalnya istiqomah baca ratib. Kita kan termasuk juga istiqomah membaca sholawat, istiqomah membaca istighfar. Nah, itu akan diberikan rahmat dari Allah dan syafaat Rasulullah. Ya, gampang ya Allah. Mau masuk surga, mau amal kebaikannya berat, langsung wis baca ratib. Ratib ini cuma sebentar loh, tadi berapa menit Kak Eva baca itu. Itu sudah dunia seisinya kamu dapat ya. Terus kalau kita baca ratib, faedahnya apa juga? Terjaganya iman. Dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dari mana kok bisa tahu? Ya karena kita baca ya. Dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu supaya terjaganya iman. Kalau husnul khotimah dari mana? Kita baca la ilaha illallah. Itu kan kita baca 50 kali. Nah, terus katanya suaminya Kak Eva bilang, misal kalian punya hajat gede, punya hajat apapun ya, punya hajat, kalian baca ratib, terus saat la ilaha illallah, kan biasanya 50. Kalian boleh nambah. Kata suami Kak Eva, bisa ditambah. Kalian bisa baca 100, bisa 200, 500, bahkan 1000. Itu untuk hajat yang kalian, hajat yang besar ya. Jadi boleh ditambah la ilaha illallahnya ya. Jadi amalan tersebut itu berhasil menjaga iman, memperbaharui iman, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kita semua, insya Allah yang ikut kajian sekarang, yang ikut baca ratib tadi bersama Kak Eva, insya Allah mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dapat ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, dan kita akan dikumpulkan bersama barisannya Habibah Fatimah Zahra. Juga barokahnya guru-guru kita. Dan Kak Eva ini tidak pernah lupa ya, selalu ingat sama gurunya Kak Eva, Ustadzah Hikmah Muladawila. Masya Allah, jadi Kak Eva ini juga dapat support, dapat dukungan dari beliau, Ustadzah Hikmah Muladawila. Semoga beliau dikasih sehat afiat, panjang umur, diberikan gobul hajat-hajatnya. Ustadzah Hikmah Muladawila, Masya Allah. Ana bisa seperti sampai sekarang ini berkat beliau, Ustadzah Hikmah Muladawila. Minta doanya mudah-mudahan beliau dikasih sehat selalu ya. Beliau ini tinggal di Malang. Masya Allah, beliau seorang guru. Jadi ibaratnya kalau Kak Eva itu bahasakan itu gurunya Kak Eva itu seperti payung. Payungnya Malang. Jadi payung itu kan penyejuk. Misalnya kalau ada panas, dia itu teduh pakai payung. Misal hujan, kita nggak kehujanan. Karena beliau adalah orang wali ya, Masya Allah. Masya Allah, Muhammad. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Lanjut lagi soal ratib adat ya. Jadi Kak Eva punya cerita ini ya. Jadi cerita ratib adat ya, ada ceritanya sih. Ceritanya, jadi gini Rek ya, faedah lain daripada baca ratib adat itu, Allah akan memberikan pertolongan baginya untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Dan akan diberi akhir husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita kepingin apa sih hidup di dunia itu? Kepingin akhir yang baik kan ya? Orang kan dilihat akhir baik, akhirnya itu bagaimana? Kita ini manusia, semua pernah melakukan dosa, semua pernah melakukan salah. Yang penting kita bertobat, minta ampun kepada Allah. Dan orang bertobat itu, yang pertama ya tidak ngulangi lagi, dan dia bertobat itu terus setiap hari, setiap waktu, dan setiap hari itu memperbarui taubatnya. Jadi terus, tidak ada ceritanya tobat sekali semari, enggak. Sampai akhir itu harus terus taubat. Dan kita manusia, bukan malaikat. Insya Allah dengan kita bertobat kepada Allah, kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan membaca ratib ini Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Maliyabar ya, dalam kitabnya Al-Imdad Bisyarhi Ratib Hadat, halaman 56. Beliau itu yang mengatakan ya, beliau mengatakan Allah akan memberikan pertolongan baginya untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya, dan akan diberi akhir husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang melazimkan membaca ratibul hadat. Terus gini ya, mengamalkan baca ratib ini dapat apa? Membantu menyembuhkan hati yang luka. Kalian yang punya hati yang luka, ojo patah hati loh Rek yo. Nggak ada patah hati. Apa meneng patah hati biasa apa? Jangan sampai patah hati karena orang-orang yang tidak jelas ya. Hati kalian itu
sangat indah, sangat cantik kalian wanita-wanita soleha. Jadi hatinya harus yang lembut ya. Maksudnya kita hati terluka itu hati kalau kita merasa bersalah, berdosa, kita bertobat itu, ya itu. Jadi ratib ini menyembuhkan hati yang terluka, ya. Terus saat kita merasa cemas, kita merasa sedih, sumpek, banyak apa ya? Ya Allah, pokoknya di kepala ini isinya kayaknya di kepala ini penuh, terus udah nggak sanggup. Kita mau cerita sama temen, ambek temen tambah apa? Disyukurin. Kalau kita cerita, kadang temen tuh cuma pura-pura aja. Makanya kalau punya masalah, kalau mau curhat jangan sama temen, ya. Sama Allah saja. Sama Allah, sama Betul Haddad. Kalau sama Allah bangun malam, sholat 5 waktu minta, ya Allah aku punya masalah gini-gini, curhat tuh sama Allah. Paling nikmat curhat sama Allah. Bukti no wis. Kalau sama temen paling ya Allah sakno kon ya. Oh ya ndak apa-apa, mudah-mudahan kon ndak apa-apa sia, ndak apa-apa. Mari gitu di belakangnya mbek temenmu dibilang apa? Kapok. Ayo kon. Digitu no. Kata temannya syukur digituin. Makanya kalau punya masalah jangan cerita sama temen ya. Curhat sama Allah. Terus baca ratib ya. Jadi setelah kita baca ratib nanti kita dapat merasakan perasaan itu kita ini yang dari pikiran negatif bisa jadi positif ya. Jadi amalan ratib ini membantu mengurangi kecemasan dan memperkuat kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membantu meningkatkan ketenangan hati gitu ya. Ketenangan hati itu sangat penting apalagi kayak zaman-zaman sekarang ya. Wes jangan terlalu banyak mikir dunia ya. Itu hatinya enggak tenang. Kalau lagi sumpek-sumpek, ya Allah kok rasanya aku kok setiap hari gini toh ya. Aku kok misalnya gini kok mesti gini, enggak ada perubahan, aku kok gitu tetap ini kok gini. Bismillah. Kalian ambil wudhu, langsung baca ratib. Ya Allah, saya niat barokahnya saya berotib. Habib Betul Haddad, saya baca ratib. Kepengen hati saya plong, hati saya senang, hati saya gembira. Langsung. Yang baca ratib itu pokoknya habis maghrib atau habis isya ya. Terus gini ya, pokoknya ratib ini jangan kalian tinggalkan. Anak, cucu, suami diajak semua ya. Terus gini ya, jadi Kaifa punya kisah. Jadi ratib ya. Ratib itu termasuk senjata perang ya. Zaman dulu itu para sultan, raja ya, istilahnya raja, presiden itu kalau mau perang, mesti mereka itu raja-raja itu yang didatengin siapa? Ulama. Kenapa mereka datengin ulama? Karena ulama itu punya banyak masa, ya. Kayak Kak Eva sekarang ini loh. Kak Eva mesti banyak follower-nya baik nurut-nurut baik Kak Eva. Jadi ngomong gini ngejak ngomong gitu loh. Jadi ulama itu minta masa sama raja itu minta masa kepada ulama, ya. Jadi dia datang dengan niat minta bala tentara. Rojonya itu rajanya orang dulu itu kalau mau perang pergi ulama didatengin. Beb, ana mau perang gitu. Mau minta pasukan gitu kan. Ibaratnya kalau ulama kan punya banyak murid gitu ya. Nah, di zaman itu sultannya itu datang ke Habib Abdul Haddad, Sohibul Rotib. Rajanya itu di zaman itu datang. Terus sultan itu mengutarakan keinginannya ya, minta orang buat bantuin perang. Habib Abdullah, Kev, ana ini mau perang, butuh murid antum gitu istilahnya bahasa gitu. Ana mau perang, butuh murid, minta bala tentara. Apa katanya Habib Abdul Haddad? Sama Habib Abdul Haddad bilang gini, ya Her, ana minta waktu buat berpikir, katanya Habib Abdul Haddad. Terus setelah itu disuruh pulang, rajanya pulang. Setelah beberapa hari kemudian, rajanya datang lagi ke tempatnya Habib Abdul Haddad. Assalamualaikum, Beb, gimana? Oh iya, sini. Sama Habib Abdul Haddad, bukan dikasih murid, tapi sama Habib Abdul Haddad, sultan itu, raja itu dikasih kertas beberapa lembar, isinya dekir-dekir, apa yuk? Ratib. Jadi sultan itu enggak dikasih murid, enggak dikasih pasukan, tapi dikasih kertas ya, ditulis sama Habib Abdul Haddad, dikasih no. Lalu si raja ini bingung, pulang dalam keadaan bingung. Loh, saya ini kan minta pasukan, minta bala tentara. Kok malah dikasih kertas sama tulisan gitu loh. Kok dikasih kertas sama tulisan?
Akhirnya ya gimana lagi, wong ini ulama yang nyuruh, dia nurut ya. Akhirnya raja itu nyuruh sama anak buahnya semua dikumpulin. Ini kalian baca semua ya. Jadi rakyatnya, bala tentaranya yang raja itu yang punya rakyat semua suruh baca ini. Ini dibaca. Jadi itu perang kurang sebulan ya. Jadi dikasih bacaan ratib, wah subhanallah, ketika perang, duar. Ya menang. Mereka menang. Barokahnya apa? Ratib hadat. Jadi bukan banyaknya orang ya. Dari ratib hadat, pasukan itu baca ratib, langsung menang. Rajai sampai heran. Bayang no. Minta orang, dikasih wirid sampai hadat, dikasih ratib, menang. Ada lagi cerita lagi yang lucu. Ini ceritanya dari Habib Muhsin Al-Aqos ya. Ini mungkin cheatnya Alwia ini. Moderator kita, cheatnya Alwia ini mungkin. Ini Al-Aqos ini. Siapa di sini yang Al-Aqos ini? Banyak kayaknya ya Al-Aqos di sini. Jadi ceritanya Habib, enggak bosan ya? Kak Eva kayak sepur tak kalau ngomong, enggak tarik. Bismillah tak nyeruput kopi. Bismillahirrahmanirrahim ya kopi. Alhamdulillah. Belum ngantuk kan? Nanti mari gitu tanya jawab. Apa tanya-tanya dhisik rek, bingung. Cerita dhisik lho ini Habib Muhsin Al-Aqos Zen cerita nih, ya. Ini Kak Eva sambil di sebelah kanan Kak Eva ada kopi, terus ada buhur. Nah, itu sudah kenikmatan luar biasa. Oh iya, Rek, lupa aku, Rek. Jadi ya lanjut bismillah. Ya, ngopi ya. Nggak ngantuk kan? Sudah siapin cemilan. Ya wis. Jadi kisahnya Habib Muhsin Al-Aqos ya. Beliau itu wali di zamannya ya. Jadi beliau ini sangat disegani bahkan oleh orang-orang Belanda. Jadi cerita zaman company rek, zaman company dulu nih kita cerita lagi, buka cerita dulu. Mungkin kita belum lahir, Kak Eva belum lahir, kalian belum lahir, sudah tahu kita orang sih dadi apa. Ya. Habib Muhsin Al-Aqos. Jadi di zaman Belanda, ini beliau di zaman Belanda itu wali ya, wali besar ya. Jadi kalau Habib Muhsin Al-Aqos ini duduk di depan rumah, ada noni Belanda, noni sing cantik itu loh rek, noni bayangno ambek motoi biru, matanya biru, noni mbek baju kudungan biasanya ya. Jadi waktu Habib Muhsin Al-Aqos ini duduk di teras depan rumahnya, ada noni Belanda. Noni Belanda itu mau lewat. Jadi noni Belanda sing ore-ore yang biasanya nggak pakai kerudung kan orang dulu masa ada, apalagi orang kafir ya, orang Belanda ya. Jadi noni itu kalau mau lewat ke tempatnya rumahnya Habib Muhsin Al-Aqos itu dari jauh noni tadi ini pakai kerudung. Bayang no. Pakai kerudung noni iki lho rek, noni kono aja kalah mbek noni lho. Noni ae kudungan terus kono ape ore-ore ate ponian jambulan lho, tidak lucu. Ini saking noni Belanda ini saking apa ya? Menghormati Habib Muhsin Al-Aqos. Beliau kalau mau lewat ke rumahnya Habib Muhsin itu noninya itu pakai kerudung, baju rapi, bayang no, pakai baju rapi, pakai kerudung, padahal dia itu orang kafir. Karena apa? Karena menghormati Habib Muhsin. Jadi selepas lewat dari rumahnya Habib Muhsin itu dilepas lagi kerudungnya. Begitu sangat besar wibawanya dari Habib Muhsin Al-Aqos iki rek. Nancene Al-Aqos iki wibawa ya. Gol Masya Allah. Ojo mekrok lho irunge lek tak lem. Terus ceritanya Habib Muhsin ini gini. Jadi suatu hari Habib Muhsin ini ditangkap sama tentara Belanda, Habib Company. Wah, ditangkap, dikecek gitu ya. Ditangkap. Loh, kenapa kok ditangkap Habib Muhsin ini? Padahal beliau itu tidak ikut perang. Beliau tidak bawa senjata. Terus ternyata kalian tahu nggak? Habib Muhsin Al-Aqos ini ditangkap sama company Belanda gara-gara jadi tukang bikin jimat. Jadi digosipin. Habib Muhsin tukang bikin jimat buat para jawara. Ya. Jadi zaman dulu kan ada kayak si Pitung, si Jampang gitu kan ya. Si Pitung yang zaman dulu loh rek. Kalian pasti tahu film si Pitung ya.
Sing pakai udet-udetan terus kalungnya pakai kalung ada jimat. Nah, ternyata subhanallah ya, zaman dulu Kak Eva tuh lihat film Si Pitung, ini sekarang nemu cerita Si Pitung. Jadi Si Pitung ini kenal ambek Habib Muhsin Alatos. Oh, berarti Si Pitung iki anu nih bolongmu berarti ya Alvia ya Si Pitung iki ya. Sik iki kok cerita Si Pitung. Jadi Habib Muhsin Alatos ini ditangkap sama company karena bikin jimat. Jimat buat Si Pitung, ya. Ya, kan tak ceritain sekarang. Terus ditangkap ambek company dimasuk no penjara. Terus mari gitu. Apa kok dimasuk no penjara gara-gara bikin jimat. Jimat itu bikin kebal. Jimat itu bikin ndak mempan kalau ditembak. Sampai penasaran apa sih isi jimatnya itu? Subhanallah, kalian pasti tahu apa isi dari jimat itu. Nah, jawaban. Ayo dijawab, apa isi jimatnya? Apa isi jimat dari Habib Muhsin Alatos tadi sing Si Pitung? Ayo. Kok sing pinter jawabnya oleh hadiah loh. Betul. Ternyata subhanallah ratib al-haddad rek. Sebentar ya. Belum Kak Eva lanjutin jimat isi ratib. Kalian jangan nanti ya Hanu mau bikin jimat ratib digawe jimat terus mari ngono apa nyoba-cobaan lo jangan lo ini zaman dulu loh iki orang wali. Ojo kalian kok nyoba-nyoba bojoe dijimati akhirnya pelet wong akhirnya. Subhanallah. Jadi gini ya Rek ya. Ternyata itu kan jimatnya isinya itu ratib haddad. Terus para jawara dulu itu enggak bisa, mesti enggak bisa baca, mesti enggak hafal baca ratib. Makanya sama Habib Muhsin ini ditulis ratib haddad, ditulis, terus mari gitu sama Habib Muhsin Alatos ini dibuntel, dibungkus, dibuatin jimat, dikasihkan ke Si Pitung tadi. Ya, jadi dikasih jimat. Karena apa? Kalau mau baca Si Pitung ini tidak kober, baca ratib, ate silat, ate perang Si Pitung, ate baca ratib dhisik. Kesuwen. Nah, makanya Mbak Habib Muhsin dikekno jimat, ya. Jimatnya apa ratib. Terus dimasuk Habib Muhsin di penjara. Lulus, masuk penjara Habib Muhsin. Terus walhasil Habib Muhsin ini merasa girang. Habib Muhsin ini merasa senang dimasuk penjara. Kan heran kita ini ya. Belum katanya Habib Muhsin apa? Enak di penjara. Belum lapar, makanan udah datang. Di sana bisa tenang ibadahnya. Bangun tidur sholat, terus dzikir, enggak ada yang ganggu gitu kan. Kalau zaman company dulu kalau di rumah-rumah kan mesti dirutin mbak company. Nanti didatangi rumpanya, diobrak-abrik, digituin. Kalau di penjara situ dia makin bebas. Makanya Habib Muhsin Alatos senang di penjara situ. Tapi hal sebaliknya, yang menimpa tentara Belanda tadi, company tadi itu, mereka itu semua ditimpa sakit. Jadi kayak kualat gitu loh. Jadi company tadi itu mesti memenjara Habib Muhsin Alatos itu, dia itu terkena dampaknya. Jadi terkena kualat gitu loh, Rek. Jadi dia itu sakit. Jadi sipir-sipire company itu marit kabeh, sakit semua ya. Akhirnya sing company ini hawas modelnya. Aduh, lagi apa? HBP dimasukno ke penjara tambah enak-enakan, ibadah, makan, tidur enak. Wes katanya company gini. Wes gini aja kata company. Sudah, keluarin aja itu Habib Muhsin dari penjara. Mereka bilang company itu ke Habib Muhsin bahwa beliau boleh keluar. Langsung dibuka pintu penjara, kriek dibuka. Beb, ayo Beb, Habib keluar aja. Silakan. Habib keluar dengan ridho ya. Sudah Habib saya bebaskan, kata company gitu. Soalnya company-nya nyuruh keluar Habib Muhsin ini secara halus. Mereka takut soalnya apa? Kalau menarik paksa sama Habib, takut kena kualat lagi, tambah marit lagi, tambah sakit. Subhanallah. Habib Muhsin keluar majeduknya ya. Habib Muhsin enggak mau, tambah enak-enakan leha-leha di penjara. Lah, anak aku enggak mau. Aku sudah betah di penjara, kata Habib Muhsin. Gitu kan ya. Ibaratnya kalau pikirnya company gini, iki kok benceno iki. Terus tak nonton ke penjara kok enggak gelem metu tambah kekerasan dek gini. Maksudnya gini, Habib ini udah mau aku keluarin dari penjara kok enggak mau. Kenapa? Mestinya kan dia tambah enggak mau keluar. Begitulah, ya. Jadi kita harus ngerti hale para wali itu. Jadi apa?
wali itu gitu, enggak bisa kita prediksi. Jadi company itu apa diganyang rek. Company-nya itu diganyang ambek Habib Muhsin. Walhasil mereka itu tentara Belanda bingung cari cara. Gimana ya? Habib Muhsin kok betah di penjara enggak mau pulang-pulang. Ya apa caranya supaya bisa keluar dari penjara? Supaya kalau Habib Muhsin ini keluar dari penjara, otomatis kan mereka bebas dari sakitnya, dari kena kuala tadi itu loh. Nggak harus sakit apa sih tadi tidak jelas aku. Akhirnya company tadi mendatangi Habib Salim bin Toha Al-Haddad. Didatangi rupanya sohibnya Habib Muhsin Alatos, bestinya mungkin ya sohibnya. Jadi company tadi mendatangi Habib Salim bin Toha Al-Haddad untuk membujuk Habib Muhsin. Ibaratnya dibujuk. Wes ayo Habib Muhsin wes keluar wes iki company iki daripada mikirnya jubek ngono bae company. Akhirnya walhasil dapat secara dirayu, diomong-omong, dibujuk-bujuk sama Habib Salim. Alhamdulillah Habib Muhsinnya mau pulang dan keluar dari penjara. Terus langsung seneng company ini. Makanya itu beberapa kemuliaan ya. Jadi kita tahu kemuliaan dan karomahnya dari dzikir-dzikir Ratib Haddad itu. Makanya senantiasa itu kita harus mengamalkan ya. Jangan pernah ditinggal ya. Kita juga kayak Habib Muhsin Alatos ini dalam ngei jimat Ratib ae di penjara. Akhirnya diganyang sampai Habib Muhsin ya. Makanya ya, Ratib kita amalkan ya, jangan pernah ditinggal. Ya. Seperti tadi yang beliau Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad menyampaikan, saat beliau mengijazahkan kepada kita, beliau berkata jangan nunggu istiqomah, yang penting dibaca ya. Kalau dzikir lain tidak sempat dibaca, yang penting ini ya dijalankan ya. Misal kalian itu repot urusannya banyak, wis ratib wis percaya. Mulai sekarang, boleh besok rutin baca ratib. Ini bukan Kak Eva sih ngomong ya, dan banyak sering kejadian itu rek. Kak Eva itu banyak yang DM. Pernah Kak Eva ngasih baca ratib-ratib, tak suruh ratib itu ada orang kena musibah gede. Ini beneran. Subhanallah ya. Ini cerita follower Kak Eva ini. Ya Allah Kak, suami saya kena cobaan besar. Ada di perusahaannya. Pokoknya kasus besar ini pokoknya gimana mau dipecat atau ya apa. Terus gimana nasib kita? Dia minta gimana? Tak suruh apa sama Kak Eva? Tak suruh baca ratib Haddad. Subhanallah ya Allah, Kak Eva sampai merinding. Dapat seminggu tak apa ngabari. Ya Allah Kak Eva, alhamdulillah barokahnya ratib. Alhamdulillah suaminya tetap kerja di tempat situ, nggak ada apa-apa, semuanya sudah normal. Bayang no. Makanya ratib itu niat no ya. Ratib Haddad, ratib Atos itu juga baik, bagus. Ratib Al-Atos juga Masya Allah, nanti kita bahas lagi ratib Al-Atos. Sekarang kan temanya ratib Al-Haddad ya. Jadi yang penting kalian jangan lupa istiqomah dibaca. Dan rek, aku lupa mau mengingat tak cerita satu lagi nih. Zaman dulu nih Kak Eva jid saya, mertua saya sih. Mertua saya termasuk Habib saya juga ya. Terus terang Kak Eva juga lebih mengenal Ratib Haddad ini setelah menikah. Dari suaminya Kak Eva, dari mertuanya Kak Eva. Itu Masya Allah beliau Habib Zain bin Husin bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau sudah berkumpul ya, beliau sudah meninggal. Beliau juga termasuk salah satu yang banyak ngasih wirid bacaan juga kepada Kak Eva juga semua. Allahumma ja'alna minhum buat Habib Zain bin Husin bin Ahmad Al-Haddad, minta barokah Fatihahnya buat beliau. Beliau juga salah satu turunan terdekat dari Habib Abdul Haddad Sohibul Rotib, mertuanya Kak Eva almarhum ya. Dan sekarang alhamdulillah kan suaminya Kak Eva juga keturunan terdekat juga dari Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad Sohibul Rotib, Masya Allah. Jadi ikatan Ratib Haddad ini memang benar-benar bukan karena suaminya Kak Eva Al-Haddad, Andu Al-Haddad, bukan, karena memang Ratib Haddad ini luar biasa. Jadi kata suami Kak Eva itu Ratib Haddad itu inti dari kalimat tauhid itu semua ada di Ratib Haddad ya. Makanya kalian benar-benar kalau istiqomah Ratib Haddad, kalian bakal kalian bakal terlena, terpukau dengan apa yang menimpa kalian setiap hari. Setiap hari kalian selalu baca ratib, nanti bakal kejadian-kejadian apa. Misal kalian sing rumah tangga sing sumpek, anak ganyang, bojong ganyang, ini urusan ruwet sekolah, urusan ini, urusan rezeki, istiqomah no ratib. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan barokahnya ratib ini, gobul hajat-hajat. Ya,
Ini tak cerita, ini kejadian di rumah Surabaya, di rumah mertuanya Kak Eva ya. Di rumah Surabaya situ, itu kan dulu rumah kuno. Nah, rumah situ sampai sekarang biasanya kalau setahun sekali itu, di sana itu kan ada haulnya Habib Hussein yang di Tegal itu loh, itu kan di rumah mertuanya Kak Eva. Nah, di situ itu Rek, di rumah situ dulu kan rumah kuno itu eh, dari apa ya? Jadi jinnya Kak Eva itu namanya Habib Hussein Haddad. Itu pernah kejadian ya. Jadi baca ratib itu juga salah satu supaya rumah ini tidak kemalingan ya, supaya aman dari kemalingan, dari kebakaran ya. Misal kita baca ratib, sak kampung itu terlindungi insya Allah ya. Jadi kejadiannya tuh gini, itu Kak Eva diceritai sama jinnya Kak Eva gini. Waktu itu zaman dulu kan ada maling ya, pencuri. Kalau pencuri zaman dulu itu Rek, pencuri jemuran ya. Malingnya itu pakai sarung, kok ninja-ninjaan gitu. Terus nanti dia ngambil bawaan curiannya itu pakai sarung dibuntel gitu loh ya. Terus di sana kan di rumah Surabaya itu kan ada tembok-tembok gede. Nah, itu malam itu maling itu wes ngambil barang-barang cucian gitu ya. Wes nyolong sebatas mencuri. Terus maling itu sudah dimasukkan buntelan, terus malingnya itu kan di atas genteng itu, di atas atap rumah itu, di atas gitu, tembok gede. Terus malingnya ini, pencurinya ini kan mau turun, mau keluar dari rumahnya Habibnya Kak Evan di Surabaya situ. Ini ceritanya beneran ini, Rek. Ini bukan kejadian nyata. Subhanallah, malingnya ini mau turun nggak bisa. Kan ya, Habibnya apa? Jinnya Kak Eva kan tahu Habib Hussein itu almarhum. Tahu, malam kan mesti bangun malam. Tahu gitu-gitu, tahu dibiarin. Sampai subuh, malingnya itu enggak bisa, mau turun, mau keluar enggak bisa. Teriak-teriak akhirnya malingnya. Akhirnya Habib Hussein bangun, dilihat, di situ di atas itu malingnya teriak, "Beb, ampun Beb, ampun Beb." Aku mbak bayang no malingnya rek, ambek koyok ninja-ninjaan sarung. Itu bawa pencuriannya. "Ayo turun," katanya Habib Hussein. Beb, ampun. Lah turun no. Enggak, Beb, takut. Ada apa kok takut? Katanya di bawah ada lautan. Bayang no. Di bawah situ katanya ada lautan. Padahal di bawah enggak ada lautan, enggak ada apa. Cuma paving-paving gitu zaman dulu. Jadi malingnya itu kelihatan laut, mau turun enggak berani. Akhirnya dibilang, "Ayo, kamu sudah tobat ya, enggak boleh nyolong-nyolong lagi ya, enggak boleh enggak boleh apa, garong di rumah orang ya." "Ya, Beb, saya minta ampun, Beb, saya bertobat, saya minta ampun," katanya malingnya gitu. Langsung dibacai sama Habib Hussein. Subhanallah, dia langsung tidak kelihatan, lautnya sudah hilang, beliau turun langsung cium tangan minta maaf sama Habibnya. Bayang no, itu kejadian beneran itu. Kalau baca ratib, insya Allah dijaga ya. Dijaga semuanya ya. Pokoknya kalian jangan melupakan baca ratib haddad ya. Terus apa lagi ya? Yang penting kita sudah tahu ya. Setidaknya kita ini mengikuti jejak orang soleh ya. Kan ada kata-kata gini kan, ya apa sih? Jika kamu tidak bisa persis seperti mereka, mirip-miriplah seperti mereka. Karena mirip dengan orang soleh adalah satu keberuntungan yang sangat besar. Betul apa betul? Kalau kita mau niru Habib Haddad, berapa ratus rokaatnya itunya kan tidak mampu. Ya kita apa? Kepingin baca ratib aja ya. Nah, jadi kalau sudah tahu manfaatnya, sudah tahu banyak khasiatnya, baru kita mengetahui kenapa para guru, para ulama, ustadz-ustadz, ustadzah, semua di pondok-pondok, para kiai-kiai, bunyai-bunyai semua menganjurkan kepada muridnya untuk istiqomah membaca ratib haddad. Terlebih sekarang di masa ini kan banyak tersebarnya bala ya, bala, terus banyak kedoliman terjadi. Insya Allah barokahnya Imam Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri kita yang sangat kita cinta ini dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam fitnah ya. Insya Allah orang yang kumpulnya dengan orang soleh, duduk bersama orang baik, ya dia akan dimuliakan oleh Allah. Sekarang harus pinter-pinter cari temen ya. Harus pinter. Kita usia berapa sih? Eman loh. Kak Eva sekarang usia sudah 40 lebih itu sudah getun-getun. Maksudnya rasanya dulu itu supaya bisa diulang ya. Kepingin belajar agama terus. Rasanya kepingin terus gitu. Tapi tetap bersyukur karena sekarang ini masih hidup. Masih bisa dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala untuk belajar ya.
belajar dan menyampaikan. Jadi ojo ndelok sapa sing nyampekno. Kak Eva ini bukan ustadzah, Kak Eva seorang manusia biasa, ibu rumah tangga. Kak Eva juga seorang murid, ya. Kak Eva masih belajar. Tapi Kak Eva yang punya apa Kak Eva sampaikan. Karena Kak Eva ya kepingin, mosok mau nunggu jadi orang ustadzah besar baru nyampe no ya enggak apa-apa, kalian juga nih calon-calon semua, ya. Calon, makanya apa yang punya kebaikan disampaikan gitu. Sekarang contoh gini ya, kalau karton ya, kalian tahu karton dulu, karton-karton yang buat packing, karton tuh, itu yang biasanya di gudang. Itulah dijual timbangan kan ya, sing dijual di timbangan itu kan ada karton. Nah, karton itu sing kalau dijadiin sampul kitab, gimana? Ya karton tuh jadi mulia. Padahal karton loh ya, biasanya taruh di gudang, dijual timbangan, kiloan. Karena itu dijadikan sampul kitab, ya jadi mulia karton. Karena itu pertahankan cinta kita kepada orang soleh, itiba apa mengikuti akhlak mereka. Akhlak itu nomor 1 ya. Nomor 1 itu akhlak ya. Tidak ada orang yang soleh itu tidak punya akhlak. Hah? Mana? Orang soleh kelihatan semua menunduk, berakhlak semua. Akhlaknya mereka tinggi. Kita orang ini masih TK, apalagi Kak Eva masih playgroup. Apalagi di bawah playgroup tidak ada. Adik playgroup. Mereka kalau orang soleh itu akhlaknya tinggi. Ustadzah itu sih masya Allah tinggi, agung dan agung. Karena apa? Yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan artis Korea, bukan artis londo-londo. Wes jangan buang ya kayak dulu Kak Eva Sentalingno. Ojo dapet artis-artis wes. Kalian ngelove artis-artis iku, ngelek itu ditanggung jawab loh. Tanggung jawab, jangan enak-enakan di love kan enggak sengaja. Wes mulai sekarang mau ngelove tahan aja. Mending ngelove yang baik-baik. Besar kebaikan itu pertanggungjawabkan. Bukan ini harta, rumah, ini semua itu ditanggungjawabkan. Yang lebih hebat lagi, apa yang dipertanggungjawabkan? Kata ustadzanya Kak Eva, Ustadzah Hikmah Mardawila berkata, nafas kita ini bakal dipertanggungjawabkan sama Allah Ta'ala. Nafas loh, kita orang ambekan. Itu. Kalau napasnya buat ratib, la ilaha illallah, buat sholawat, loh. Gitu ya. Makanya kita contoh orang-orang baik, contoh ustadzah-ustadzah yang baik, kita ikuti, kita senengkan hatinya ustadzah, jangan bikin sakit hatinya ustadzah. Ustadzah itu Masya Allah sih ngasih ilmu sama kita ya. Mereka juga contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi contoh yang baik. Nah, seperti yang Kak Eva bilang tadi, akhlaknya mereka orang soleh itu kan tinggi, agung. Karena diikuti siapa? Nabi. Karena Nabi itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu salah satu contoh yang baik. Wes enggak usah nyontoh-nyontoh lainnya wes ya. Ya. Dicontoh yang baik-baik aja mulai sekarang ya. Yang enggak bener. Jangan full back. Dulu Kak Eva ngikuti artis iki. Saiki mbek Kak Eva tak kabeh unfollow ya, di unfollow tarik. Wis tak unfollow, ada apa aku ngikuti artis-artis. Wis minta maaf, enggak mau. Sudah wis ya. Mending ikuti grup Anwar Muslimah, Ustadzah Halimah, grup Taklim Santai, grup yang gini-gini loh rek manfaat ya. Wes, ini kepanjangan loh nih jam 9 lebih ya. Kak Eva, jam 9 pas ya. Maafnya ya, kalau ada kurang lebihnya karena kekurangan itu miliknya saya. Kalau kesempurnaan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kiki nih Masya Allah, siapa sih Kiki Almiran nulis-nulis kok pinter kata-kata. Ya itu, mending kasih sesi tanya jawab apa gimana ini. Yang penting Kak Eva kepingin kalian istiqomah ya, Rek, baca ratib ya. Yang istiqomah, niat ya. Kalau misalnya niatnya juga buat orang tua ya, baca istiqomah. Misal kalian di perjalanan atau apa, disetel kan ada juga nanti di kan ada ratib adat di itu nanti disetel. Misal kalian di jalan, meskipun Kak Eva kadang perjalanan dari pulang Surabaya ke Malang itu sore maghrib bisa itu di mobil baca ratib Kak Eva sama suami gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak bosen sama kajiannya Kak Eva ini.
diambil barokahnya, jangan dilihat siapa yang ngomong ya. Mudah-mudahan Kak Eva ini apa ya, tambah banyak omong ya. Tapi ngomongnya omong-omong banyak yang bagus-bagus. Orang lek banyak omong bagus kan, nggak bikin bosen ya. Ya seru, nggak ngantuk. Alhamdulillah. Ini Alwi apa masih stay di sini? Fitri apa juga ada? Nah, Alhamdulillah, Masya Allah, itulah tadi sejarah yang luar biasa tentang Ratibul Haddad, keistimewaan dan fadilah-fadilahnya. Undur makol wala tandur mangkor. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang nyampein. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita dapat ijazah, dapat sanad dari Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad berkat Kak Eva. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah. Alhamdulillah. Itu dadakan tadi alhamdulillah. Masya Allah, ijazah ini bersambung sanadnya sampai ke Habib Abdul Haddad, insya Allah. Amin, gobul insya Allah. Habis dapat ijazah ini, teman-teman jangan lupa dibaca ratibnya buat penjagaan. Ada di aplikasi Ba'alwi, ada di aplikasi Hulasoh, ada. Atau lewat PDF nanti dikasih sama admin di grup Anwar Muslimah. Nanti yang PDF Kak Eva kasih itu kemarin itu, Alia nanti boleh dikasih di grup ya? Nah iya Kak. Boleh diajak bareng-bareng baca ratib, anak-anaknya, orang tua, kakak, adik, saudara, suami, mertua, semua diajak bareng-bareng, insya Allah biar kena penjagaan semuanya, insya Allah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mohon maaf karena terbatasnya waktu dan privasi Ustadzah karena Kak Eva juga ada suaminya. Jadi dibatasi 5 pertanyaan saja. Boleh nulis atau angkat tangan, tanya langsung sama Kak Eva boleh. Ya, boleh. Nanti buat yang ketinggalan ijazahnya, jangan khawatir nanti di-share di IG-nya Anwar Muslimah ya. Ya, siap Kak Eva. Nih langsung nih Mulyati Imron. Ya, tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mulyati. Langsung boleh? Pertanyaannya apa? Antara baca ijazah dan non ijazah itu untuk rotib itu gimana ya, Kak Eva? Maksudnya penjelasannya biar tambah ya, mantep gitu bacanya. Iya. Jadi kalau misalkan kadang tanpa ada ngasih ijazah itu namanya itu tetap boleh ya, utama dibaca boleh. Jadi itu tetap fadol ya, utama. Tapi jika seperti ada yang ngasih ijazah, itu lebih afdol ya, jadi lebih utama. Itu penjelasan dari Habib Lutfi bin Yahya, itu sepengetahuan Kak Eva. Jadi meskipun tanpa ijazah, boleh, utama. Cuma kalau dikasih ijazah seperti tadi itu namanya afdol, lebih utama gitu. Cara khususnya beda apa? Maksudnya disambung ke Habib tadi, iya ke Habib itu, apa langsung bacanya gimana saja? Oh enggak, langsung aja baca seperti yang di PDF nanti langsung sebelum baca ratib, tawasul ke Habib Abdul Haddad, Al-Fatihah ke Habib Abdul Haddad sama Rasulullah langsung baca. Udah, gitu aja. Oh, tanpa menyebutkan yang mengijazahkan gitu ya, Kak? Oh, enggak usah, enggak perlu, enggak pakai, ya, enggak usah. Nanti kamu juga bisa, kan kamu udah dapat ijazah, nanti kamu bisa mengijazahkan juga ke kerabat kamu juga boleh, enggak apa-apa. Karena kamu udah dapat ijazah juga tadi dari beliau gitu ya. Ya. Terima kasih Kak Eva. Sama-sama. Pandungannya, panistune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Selanjutnya izin bertanya karena masih bingung kalau waktu haid katanya kan boleh baca ratib padat. Tapi waktu Al-Fatihah ila hadrotin itu dibaca tidak ya? Katanya Al-Fatihahnya diganti wirid. Itu gimana? Iya, biasanya sih kalau Kak Eva kalau lagi haid misal bareng-bareng sama suami, itu kan ada yang, makanya kalau ratib kan bareng-bareng, nanti biar ada yang nggak haid atau siapa orang tuanya yang baca, kita ikut baca Fatihahnya. Kalau enggak kita baca, itu nggak apa-apa, misal
Subhanallah, alhamdulillah, akbar itu juga nggak apa-apa. Baca wirid itu boleh atau sholawat. Kalau baca sendiri, pokoknya yang penting kita niatnya sih penjagaan ya. Kalau niat penjagaan itu nggak apa-apa gitu. Bukan niat untuk membaca membaca Fatihah khusus itu bukan. Jadi niatnya untuk penjagaan. Nah, ini yang kemudian nomor 3, Assalamualaikum Ustazah. Kalau misal ikut kajian seperti ini, baca bareng-bareng via online. Dilalah anaknya rewel atau mau tidur, jadi cuma bisa dengerinnya sedikit. Itu gimana Kak Eva? Atau Ya baca nggak, sendiri? oh, ya nggak apa-apa. Misal sambil anaknya rewel, HP-nya kamu masih nyala, masih kedengaran suara ratib, ya hitungannya kamu juga baca ratib gitu loh. Tapi meskipun ibaratnya nggak dimatiin HP-nya ya, jadi kan berjalan juga ikut dengar suaranya. Jadi itu sama-sama dapat pahalanya baca ratib itu. Ukti Risa boleh. Dibuka mic-nya. Ya, Halo. monggo. Assalamualaikum Kak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekhair. Kak, saya izin bertanya tadi kan apa soal manfaat rotib al-hadad itu tadi kan Ya. gimana waktu-waktu tepatnya gitu untuk bacanya gitu. Karena saya sendiri sering baca itu. Cuman karena subuh kan biasa ada orang bilang selesai subuh itu waktunya yang bagus kata gitu. Cuman saya kalau subuh itu kan karena kesibukan juga, terus saya juga ngajar juga, jadi kayaknya nggak sempat gitu. Jadi saya bisa bacanya duha atau setelah isya gitu. Itu bagaimana ya Kak? Tolong jelasin. Ya. Iya. Kalau yang seperti yang Habib Abdul Haddad sampaikan itu bagusnya kan habis maghrib atau habis isya gitu ya. Kalau habis subuh itu biasanya wirdul latif ya. Baca Yasin, wirdul latif. Kalau ratib atos, ratib haddad itu biasanya habis maghrib atau habis isya. Misal kamu ada kesempatan habis isya, ya afdolnya habis isya itu. Soalnya beliau kan mulai pertama itu menyuruhnya itu ya habis isya itu ya. Habis isya. Iya, Berarti waktu boleh. yang afdal habis isya aja ya Kak? Ya, mulai habis maghrib atau habis isya itu waktu afdol itu. Insya Allah. Baik, Ya, itu khair. aja Kak yang mau saya Ya, tanyakan. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada yang nanya cara mengijazahkan ke orang lain itu gimana Kak Eva? Ya, seperti tadi tuh. Jadi nanti kamu bilang saya ijazahkan wirid baca ratib haddad ini. Misalnya gitu. Nanti yang nerima itu langsung bilang qabil itu ijazah atau qabilna ijazah gitu. Jadi ibaratnya ya kayak tadi yang disampaikan tuh serah terimanya gitu. Dulu kan Kak Eva kalau zamannya habis itu kan mulai habis nikah ya kan, dan mertua juga suami itu ayo dijazahkan baca ratib, kita bina ijazah baca ratib tiap hari bareng-bareng gitu. Nanti lama-lama hafal sendiri. Kalau ratib itu kalian nggak usah hafalan, nanti sering dibaca itu aja hafal sendiri gitu. Selanjutnya Ukti Nurjana, Fadol. Monggo yang mau nanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin Ya. bertanya. Itu kalau misalkan beliau tuh, misalkan yang udah dapat ijazah, tapi baca rotibul hadatnya itu bolong-bolong gitu Ustazah. Tapi dia tuh ketika misalkan bertemu dengan temannya, terus kemudian juga kerabat-kerabatnya atau keluarganya, beliau ingat amalan rotibul hadat ini. Terus apakah dia boleh gitu mengijazahkan ini, atau emang syarat ketentuannya ya walaupun dia udah dapat ijazahnya ya dia harus mendawamkannya gitu Ustazah. Syukran. Ya, Van. Nggak apa-apa ya. Seperti yang tadi, meskipun kamu belum istiqomah, kamu ada kesempatan kamu baca. Nanti lama-lama hati kamu terikat dan kamu pasti ketagihan membaca terus. Dan kamu nggak apa-apa boleh mengijazahkan itu tadi. Karena apa? Untuk kebaikan ya. Dan kamu udah dapat ijazah, misal kamu memang belum bisa istiqomah, ada teman-teman ngumpul mau baca, kamu ngasih ijazah, tafadhol boleh, nggak apa-apa. Insya Allah kamu juga dapat barokahnya dari mereka yang baca ratib haddad. Dan pasti nanti kamu kalau udah
sering ibaratnya mau ngasih bacaan ratib itu pasti kamu mau nggak mau aku harus mau baca gitu kan. Jadi mau istiqomah insya Allah. Insyaallah. Jazakumullah khair Ustazah. Apaan sama-sama. Selanjutnya yang di Google Meet, Ustazah, ini mau bertanya, Fadol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Maaf Ustazah, saya tadi telat. Iya, Iya, silahkan. oke. Maaf telat. Kak, nggak ikut dari awal gitu. Nah ini saya biasanya kalau baca ratib al-hadad di Khulasoh ya Ustazah. Khulasoh yang kecil yang terjemah. Nah, Suaranya agak dulu putus-putus ya? pernah ikut Ya, itu yang baca bareng-bareng. ya. Itu bareng. Terus di yang sampai yang ayat gini yang law anzalna hadal Quran ala ra'ayahu. Nah, itu tuh kami tuh biasanya disuruh diletakkan telapak tangan itu di tengah ubun-ubun. Disuruhnya kayak gitu. Maksudnya yang saya mau tanyakan apakah ayat-ayat Quran yang ada itu memang bisa ada keutamaannya gitu nah Ustazah. Sampai di ayat salah satunya yang ayat yang tadi yang la anzalna itu disuruh meletakkan telapak tangan kita di tengah ubun-ubun gitu. Dan nggak cuman ayat Quran itu aja sih, dulu itu pernah di ayat mana gitu saya lupa, disuruh meniupkan udara ke hadapan kita, ke belakang kita, ke samping kanan, ke samping kiri gitu. Oh, itu kalau nggak Untuk ayat-ayat Quran yang ada di ratib al-hadatnya itu itu kan yang di Ustazah. Wedun Nasr itu ya, Nggih. yang di Ulaso itu. Ya sebetulnya nggak apa-apa sih boleh. Nggih, Ya nggih. nggak apa-apa boleh mau. Nggih, terus Nggak ada masalah. nggih. Nggih. Terus ini Kak Eva saya mau tanya lagi kan ada masih sama di Khulaso yang itu tadi. Itu kan ada kalimatnya gini, Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin. Ya, saya dulu pernah baca di Risalah Amaliyah itu bacanya wasitrin, tapi kalau di sini wasatrin. Itu yang benar yang mana ya? Eva? Insya Allah itu sih Kak Eva belum jelas ya, tapi biasanya yang Kak Eva baca itu wasitrin insya Allah. Tapi nanti ini jadi apa ya? Maksudnya R. Kak Eva kan kalau misal belum tahu jelas, kan mending enak tanya. Tapi kalau Kak Eva yang biasa baca itu wasitrin. Tapi nanti Kak Eva tanya ke Ustadzah, nanti kamu boleh WhatsApp Kak Eva, nanti Kak Eva kasih, atau kamu DM Kak Eva, nanti Kak Eva kasih penjelasan lagi. Nggak apa-apa ya. Nggih, nggih. Di Risalah Amaliyah kan saya juga baru pakai Khulaso Iya. ini kan baru berapa tahun Iya. gitu. Kalau di Risalah Amaliyah tuh wasitrin gitu, kalau di sini wasatrin. Iya. Terus itu juga di Ratib Al-Atas ya Ustazah, di situ kan ada yang gini yang bunyinya ya Kok putus-putus ya? Jalali wal Iya, Ikram. iya. Nah, itu kalau di Risalah Amaliyah tuh dia dipotong sampai diputus, kalau yang di sini kok enggak gitu. Nah, perdaan itu ada maksudnya yang kami nggak tahu Yang ya ada Jalali wal Ikram atau itu. memang harusnya ini gitu. Nggih. Ya wes itu nanti Minta penjelasannya. ya itu nanti yang itu tak jadi no PR buat Kak Eva juga. Yang setrin itu sama ya Jalali Ikram nanti tak buat PR. Nanti misal kalanya Kak Eva kan memang misalnya tahu tapi takut belum pasti jelas, mending jangan menyampaikan sesuatu yang kita belum tahu jelas benar kan. Jadi Kak Eva mending nanti tanya sama guru, nanti kamu boleh DM di Instagramnya Kak Eva gitu ya. Biar enak, biar nggak keliru. Soalnya kan kita kalau asal ngomong, kalau keliru kan kita dosa gitu ya. Jadi mending kita hati-hati gitu ya. Gitu ya. Ya, terima kasih Kak Eva. Sama-sama sayang. Boleh terakhir satu lagi yang di Google Meet. Ya, boleh. Nama IG-nya nanti ditulis di situ ya, tak tulis di Ukti Fitri bisa buka mic.
Silakan Kak Fiona. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ratib Al-Hadad sama Al-Atas itu baiknya dulu ya, Kak Eva. Kenapa? Ratib Al-Hadad sama Ratib Al-Atas? Ratib Al-Atas Ya. sama Ratib Al-Hadad itu baiknya duluin yang mana dulu ya, Kak Eva? Iya, iya. Kalau itunya sih bebas, boleh Ratib Atos dulu, boleh juga nggak apa-apa. Jadi kita juga yang punya Ratib Atos kan gurunya Habib Abdul Hadad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, ya, Qutbil Anfas. Misal kalian mau baca Ratib Atos dulu, setelah itu baca Ratib Hadad. Ibaratnya kita kalau menghormati guru Habib Abdul Hadad itu gitu kan. Habib Abdul Hadad itu muridnya Habib Umar, saya Ratib Atos gitu ya. Antum baca Ratib Atos dulu, baru baca Ratib Hadad. Nah, Ustazah, syukran jazakallah khair. Afwan, sama Masya Allah, semangat semua ini ya. Semangat banget. Iya. Pokoknya jangan males loh ya baca Ratib. Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Beberapa pertanyaan sudah dijawab sama Kak Eva Alkaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita doakan bersama-sama semoga Kak Eva selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Dan selalu dalam naungan rahmat Allah dan ridho Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bila ada di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi, insya Allah. Amin, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Jazakillah khair buat semuanya ya. Alhamdulillah demikian telah selesai rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Semoga pada pembacaan Ratibul Hadad ini semua bisa dipahami ya teman-teman ya. Akhiri dengan doa. Amin. Bisa ditampilkan Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha الحوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو قرية أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Jazakallah khairan sama-sama. Ustazah. Terima kasih. Jazakillah kasiran. Afwan. Jangan lupa mulai besok istiqomah baca ratib. Siap Ustazah. Siap Eva. Siap Ustazah. Kapan lagi? Nanti sik baru selesai kok. Sik baru kesel ngos-ngosan ngomong. Suruh ngomong lagi. Kak Eva tumben sebentar. Lah iya. Terus jam berapa ini? Nanti Setengah. anu ya. Bikin acara lagi sampai jam 11 ya. Mm-mm. Ini tadi banyak yang mau gabung November. kayak enggak cukup, enggak bisa masuk kuotanya nanti lagi-lagi ditambahi ya. Iya Kak Eva ini tuh udah PDF nanti 300. iya, nanti 1000 ya. Boleh Masya Allah ya. ya. Nanti awal bulan depan insya Allah ada lagi bersama Kak Eva. Loh di situ sudah jam setengah 11 loh. Ya wes ya Rek ya. Kak Eva cabut dulu. Ini Fitri dah. Iya Kak Eva. Fitri sudah Fitri. beli cemilan sa Indomaret ya. Hah? Ke warung kelontongan. Nah iya. Terima kasih, seneng Rek. Nanti Kak Eva mau link YouTube-nya ya, biar kalau mau dengerin tak dengerin lagi. Oke siap Kak Eva.